Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan pengolahan data, uji validitas, dan juga uji reliabilitas. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial pengolahan data, uji validitas, dan juga uji reliabilitas, kita harus tahu maksud dan tujuan dari pengolahan data, uji validitas, dan juga uji reliabilitas itu seperti apa. Lalu pengertian dari validitas dan juga reliabilitas itu apa. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, tujuan dari pengukuran validitas dan juga reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Kemudian, yang harus kita sama-sama ketahui yaitu pengertian dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu uji validitas. Jadi, uji validitas itu adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsinya dengan tepat dan juga memiliki kecermatan yang tinggi. Jadi, maksud dari kecermatan tinggi yang dimaksud di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan juga validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Jika kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikansi terhadap skor total. Jadi, untuk melakukan uji validitas ini, maka yang digunakan yaitu menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan oleh para peneliti untuk uji validitas yaitu menggunakan korelasi bivariate Pearson atau Product Moment Pearson. Berikut adalah rumus korelasi product moment. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap A valid. Jika R hitung lebih besar dari R table atau uji dua sisi dengan signifikansi 0,5, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Kemudian saya ingin memberitahu
langkah-langkah dalam pengujian validitas menggunakan program SPSS. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel perhitungan skor. Setelah membuat tabel, selanjutnya bisa membuka program SPSS. Setelah dibuka program SPSS, copy paste tabel perhitungan skor tersebut pada program SPSS. Setelah selesai meng-copy paste tabel perhitungan skor pada program SPSS, selanjutnya klik tulisan Analyze dan juga cari ke bawah tulisan Correlate. Selanjutnya sudah di samping kanannya ada Bivariate. Nah, lalu klik Bivariate. Setelah itu, masukkan seluruh item variabel X ke items. Selanjutnya, checklist Pearson, lalu to-tailed, dan juga bawahnya checklist flag significant. Selanjutnya, klik OK. Kemudian sudah bisa dilihat tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut. Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R table berdasarkan uji signifikan 0,5 yang artinya bahwa item-item tersebut valid. Selanjutnya yang kita bahas yaitu uji reliabilitas. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar dari 0,700. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Jika nilai alfa lebih besar dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi, sementara jika nilai alfa kurang dari 0,80 mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alfa lebih besar dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi. Namun jika alfa 0,50 sampai dengan 0,70 maka reliabilitas moderat. Lalu jika alfa kurang dari 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengujian reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Nah, tabelnya sama seperti yang kita gunakan untuk pengujian validitas. Jadi, langkah yang pertama yaitu klik tulisan Analyze, lalu pilih Scale. Selanjutnya di samping kanannya ada Reliability Analysis. Lalu klik Reliability Analysis. Kemudian masukkan seluruh item variabel X ke variables. Nah, yang harus dipastikan yaitu modelnya harus terpilih alpha. Setelah memasukkan seluruh item, lalu klik OK. Nah, setelah itu muncul hasil dari
rangkuman pengujian reliabilitas. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut cukup reliabel. Segitu saja penjelasan langkah-langkah yang bisa saya bagikan tentang pengujian validitas dan juga reliabilitas. Semoga yang saya bagikan bisa dimengerti dan juga mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan materi ataupun salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan juga mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.